Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, sebelum materi ya, seperti biasa jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Dan saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya. Saya selalu doakan insyaallah semoga Allah selalu berkahi hidup Anda, selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki. Dan yang paling penting saya tetap doakan buat Anda saat ini yang lagi banyak hutang, lagi berjuang, saya doakan semoga Allah mudahkan dan insya Allah hutang-hutang Anda dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya selalu bilang ya bahwa yang penting jangan putus asa, terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Allah itu punya banyak sekali jalan-jalan keluar yang bisa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu kita nggak pernah tahu jalannya seperti apa. Makanya selalu saya katakan jangan batasi pertolongan Allah itu dengan pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas, tapi pertolongan Allah itu nggak terbatas teman-teman. Jadi jangan putus asa dan jangan nyerah. Terus selalu berdoa sama Allah, terus meminta sama Allah, teruslah berikhtiar sampai hingga waktunya nanti Allah akan memberikan jalan buat Anda semuanya. Yang terpenting itu adalah tetap baik sangka, dan ini hanya perkara waktu. Kalau hari ini Anda sedang ketakutan, sedang kebingungan, sedang kesusahan lah menghadapi masalah-masalah hidup, masalah hutang dan lain sebagainya, saya selalu bilang bahwa jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Allah, selalu mendekatlah pada Allah, selalu berdoa sama Allah, tingkatkan ibadah, kemudian perbaiki pikiran, kemudian yang paling penting itu bagaimana pikiran kita ini tetap baik sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang lagi bahasa saya itu, terlalu beratnya gini, bahasa saya itu begini, bukan karena ujian sebenarnya hidup kita itu berat teman-teman semuanya, tapi kadang-kadang pikiran kita ini yang terlalu ketakutan, terlalu khawatir, terlalu cemas akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Misalnya Anda ini punya hutang, sudah mau jatuh tempo 2 atau 3 hari lagi. Ya secara manusiawi wajar takut, bingung, apalagi belum ada gambaran mau bayar uangnya hutangnya dari mana, uang nggak ada gitu ya. Wajar kita takut, wajar kita khawatir, kita berpikir nanti dari mana uangnya ya, nanti bagaimana ya, takut dimarahin dan sebagainya. Wajar teman-teman semua. Tapi kalau Anda terlalu memikirkan ke sana, itu pada akhirnya Anda akan stres sendiri. Saya selalu bilang bahwa ya, ketakutan, kekhawatiran itu pasti akan tetap ada. Tapi saya selalu bilang bahwa cobalah dikasih waktu 2 atau 3 hari lagi untuk bayar hutang, cobalah bangun malam tahajud. Anda berdoa sama Allah, Anda lapor ke Allah di situ. Masih ada 2 hari lagi atau 3 hari lagi Anda dikasih waktu untuk jatuh tempo gitu ya. Anda coba bangun malam tahajud, berdoa sama Allah. Anda berdoa di situ sama Allah, minta sama Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, 2 hari lagi hamba harus bayar hutang, uang nggak ada, penghasilan nggak ada, tolong ya Allah kasih jalan, kasih petunjuk ya Allah apa yang harus hamba lakukan. Kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin dan percaya pasti ada pertolongan Allah. Cuman itu tadi, seperti di awal saya katakan bahwa jangan batasi pertolongan Allah dengan pikiran kita yang terbatas ini, jangan. Ketika kita sudah meminta, ya sudah, lepaskan sama Allah. Lanjutkan hidup Anda, silakan tetap bekerja, tetap berdagang dan sebagainya. Apapun hasilnya nanti, pas di hari H, 3 hari ini ya kasih waktu, sudah tepat harinya itu harus bayar utang, ternyata nggak punya uang, ya sudah, hadapi aja. Hadapi. Pertolongan Allah itu tidak harus seperti yang kita inginkan, yang nggak harus seperti yang kita pikirkan, nggak teman-teman semuanya. Pertolongan Allah itu banyak, beribu-ribu bahkan berjuta-juta jalan itu ada. Jadi Anda jangan batasi, apa iya ya, apa bisa, jangan. Yang penting berdoa sama Allah. Saya selalu bilang kalau kita melibatkan Allah, insya Allah Allah akan melibatkan seluruh alam semesta ini untuk membantu kita. Bisa aja pertolongan Allah itu bukan bentuk uang, bukan kita dikasih uang harus bayar utang, enggak. Bisa jadi pertolongan itu mungkin yang nagih, yang tadinya galak jadi nggak galak, dia kasih kelonggaran waktu atau dia kasih kemudahan yang lain-lainnya gitu. Yang pasti ketika kita berdoa sama Allah, insya Allah pasti ditolong. Insya Allah pasti ditolong teman-teman semuanya ya. Teruslah mendekat sama Allah, teruslah meminta sama Allah, panggil aja tuh Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu.
Coba deh teman-teman semua. Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Ya memang ketakutan, kekhawatiran itu tetap pasti terpikir dalam pikiran kita ya. Tapi ya udahlah, lepaskan sama Allah. Kalau Anda terlalu fokus yang memikirkan nanti gimana ya, takut nanti dimarahi, nanti rumah ditarik, nanti ini segala macam bla bla bla. Kalau Anda berfokusnya ke sana, pada akhirnya Anda nggak bisa berpikir tenang, nggak bisa berpikir jernih. Kayak lebih bagus saya katakan, bangun malam, tahajud, lapor ke Allah, pasrahkan semuanya pada Allah. Karena mau segigih apapun kita ikhtiar, mau sekuat apapun yang kita lakukan tuh kalau Allah belum ridho nggak juga. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya udah pasrahin ke Allah. Kalaupun saat itu Anda memang dimaki, dimarahi, atau di rumah ya mungkin rumah disita, dikasih pelang gitu ya, atau Anda diusir dari kontrakan, terus apa yang bisa kita perbuat? Inilah kita hamba. Inilah kita hamba yang nggak punya kuasa sedikit pun untuk mengatur kehidupan kita ini. Kita harus pahami bahwa hidup ini itu punya Allah. Yang mengatur segalanya di kehidupan kita ini adalah Allah. Rezeki kita, mati kita, semuanya itu Allah. Jadi jalan terbaiknya itu adalah ya udah pasrahkan semuanya ke Allah. Pasrahkan semuanya ke Allah. Nah, kalau terkait masalah amalan, saya katakan Anda bangun malam tahajud gitu ya, berdoa sama Allah. Anda yang biasa selama ini mengamalkan sholawat atau baca Quran atau istighfar atau zikir-zikir yang sudah Anda pelajari atau diijazahkan guru, ya sudah amalkan itu. Setelah tahajud Anda bersolawat atau Anda beristighfar, minta ampun sama Allah, amalkan teman-teman semuanya. Yang terpenting itu sekali lagi saya katakannya, kita itu nggak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya, nggak bisa. Mau kita harus ada duit 5 juta baru kita bisa bayar utang, mau kita tuh begini, mau kita tuh begitu, ya itu mau kita, keinginan kita. Tapi ingat, Allah lebih tahu dari apa yang tidak kita tahu. Menurut kita butuh uang supaya kita bisa lunasin utang, memang benar secara logika, tapi belum tentu menurut Allah tuh. Maka solusi terbaiknya menurut saya ya pasrahkan semuanya ke Allah. Pasrahkan dan percayakan semuanya pada Allah, tetap berikhtiar, tetap berupaya. Apapun hasilnya, percaya pada takdir. Percaya pada takdir Allah, itulah yang bisa membuat diri kita tenang, nyaman. Makanya saya selalu bilang, ketika semuanya sudah gelap, mentok, Anda nggak bisa berbuat apa-apa, Anda sudah melakukan ini dan itu, jalan terbaiknya adalah, bahasa saya itu begini, sudah ya Allah, percayakan semuanya padamu. Hidup ini bukan milikku, hidup ini milikmu ya Allah. Aku sudah berikhtiar, sudah berdoa, Allah lah, hasilnya itu terserah Engkau ya Allah. Coba deh lakukan itu, latih itu supaya kepasrahan, keridhaan itu muncul, keikhlasan itu muncul. Kadang-kadang gini teman-teman, pertolongan Allah, rezeki itu, termasuk pertolongan Allah, itu datang kadang-kadang bukan karena kerja keras kita, tapi kebanyakan ya pertolongan Allah itu hadir ketika kita tenang dan kita ridho atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jalan yang tidak disangka-sangka, solusi dari setiap masalah yang kita hadapin itu kebanyakan ya saya sendiri mengalami, banyak terjadi itu ketika kita berusaha belajar untuk tenang dan ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Percaya pada takdir. Nah ketika itu yang kita lakukan, kita fokus bagaimana bisa menenangkan diri, kita ridho. Nah justru di sana keajaiban-keajaiban akan terjadi. Berbeda kalau Anda terlalu memaksa harus begini, harus begini. Ya silakan, itu nggak ada larangannya. Itu kembali masing-masing ke diri, ke pribadi ya. Tapi secara pengalaman saya ketika dihadapkan pada masalah dan berusaha untuk menenangkan diri, menenangkan hati, dan berusaha percaya dengan takdir Allah dan serta ridho atas ketentuan yang Allah berikan, justru pertolongan Allah itu banyak datang. Solusi, rezeki, ada aja jalannya. Karena tadi yang saya bilang itu, ketika kita melibatkan Allah di setiap hal, setiap masalah, maka Allah akan melibatkan seluruh alam semesta ini. Dari manapun itu jalannya untuk menolong kita. Bisa lewat teman, bisa lewat ya banyak hal lah, kerjaan dan lain sebagainya. Yang jelas, kalau benar-benar hati kita buat ke Allah, kita benar-benar melibatkan Allah, nanti di sana Allah akan memberikan pertolongan dengan cara yang ajaib teman-teman semua. Terpenting itu tetap baik sangka, percaya bahwa takdir Allah itu apapun itu adalah yang terbaik. Berusaha untuk menjalani hidup ini itu bukan seperti apa maunya kita, tapi apa maunya Allah. Kalau itu yang kita lakukan,
insya Allah hidup kita akan tenang, dan insya Allah hidup kita akan diurus sama Allah, diberikan kemudahan. Yang penting kita tetap ikhtiar, sebagai hamba itu tetap melakukan ikhtiar, ibadah diperbaiki. Nanti di sana Allah akan selalu memberikan jalan, pertolongan, kebahagiaan atas apa yang kita alami. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.